Cek cek 1 2 3 dicoba suaranya. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beri doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain.
Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Combo Sakti Telkomsel. Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti. Combo Sakti Telkomsel. AKTI Combo Sakti Telkomsel. Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan, terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan. Jadi pahlawan bagi para pahlawan. Ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu balikin keadaan. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Combo Sakti Telkomsel. Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti. Combo Sakti Telkomsel. AKTI Combo Sakti Telkomsel. Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel.
Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. Ramadan ini mungkin beda kawan, tapi jangan nyerah sama keadaan. Terus sambung kedekatan, terus ciptain senyuman. Di dalam perdalam iman, ayo kawan terus ulurin tangan. Jadi pahlawan bagi para pahlawan. Ini bulan penuh kemenangan. Yakin kita mampu balikin keadaan. Bareng My Telkomsel, terus jalankan kebaikan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya, pelan-pelan. Dari awal dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat bergabung. Bapak Ibu jamaah Qiro 2, baik yang menyaksikan melalui aplikasi CloudX atau dari Facebook. Ya. Ya, terima kasih atas bergabungnya sambil menuju masih banyak yang masuk ya, langsung kita close saja supaya nanti banyak yang bergabung. Harus di admit. Sementara masih 20 dan bergerak terus. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kami dari penyelenggara Health Medicine Journal Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyampaikan terima kasih atas donasi yang telah Bapak Ibu berikan. Donasi akan kami salurkan melalui Pemuda Muhammadiyah cabang Kembaran yang akan dirupakan berupa sembako untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 yang atau lebih spesifik terdampak dari adanya PSBB. Yang selanjutnya terima kasih kepada Telkomsel yang telah mendukung acara ini dengan menyediakan layanan CloudX ini ya, sehingga
kita bisa bertemu atau melakukan kajian Kiro 2 ini. Ya, semenjak Kiro 1 kemarin sudah dimulai Telkomsel, yang sekarang ada penambahan yaitu layanan Kiro yang bisa disaksikan melalui channel Facebook ya dari Telkomsel Purwokerto atau tetap Jawa Tengah. Ya, semoga amal ibadah nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum memulai lebih jauh, mari kita membuka acara Kiro 2 pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk di aplikasi CloudX ini memang tidak disediakan chatting ya, fitur chat. Nanti bisa Bapak Ibu sampaikan bertanya langsung ya, nanti melalui moderator. Untuk malam ini pembicaranya adalah Dr. Agus Yulianto, spesialis THT KL, ya, yang akan dimoderatori oleh yang Dr. Agus nanti dikenalkan oleh moderator saja yang lebih lengkapnya. Yang saya kenalkan yang moderatornya yaitu Dr. Ratna Wulan Febrianti, SPMK, spesialis mikrobiologi klinik. Nah, SPMK ini yang ahli dalam infeksi, ya, yang ketika pandemi COVID ini cukup sibuk untuk melakukan swab terhadap pasien-pasien yang dicurigai ke arah COVID atau ODP. Nah, jadi saya bertemu begitu cukup berhati-hati sama beliau ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Ya, sehari-hari beliau adalah satu pimpinan kami di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Beliau juga sebagai dokter spesialis juga praktek di beberapa rumah sakit di Purwokerto, di RSI, terus juga di mana lagi tadi ya? Di RSI, di RSDK, dan satu lagi lupa nanti. Nah, Dr. Ratna Wulan ini dokter umum, alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, spesialisasinya pendidikannya dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, untuk status dan sebagainya nanti tanya sendiri aja, enggak apa-apa. Ya, jangan dari saya. Supaya tidak memperpanjang waktu lagi, nanti pada habis di saya, mari kita langsung saja mulai, dan saya serahkan kepada Dr. Ratna Wulan Febrianti, spesialis mikrobiologi klinik. Kepada Dr. Ratna Wulan, dipersilahkan. Monggo, Dr. Ratna Wulan, sinyalnya. Suara saya kedengaran jelas? Iya, kedengaran. Kedengaran. Oke. Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Dr. Fardol yang ini ya dari HMJ FKUMP. Kebetulan di sini juga sudah bergabung dengan kita Dr. Agus Yulianto. Ini kebetulan beliau adalah senior saya waktu saya S1 sama-sama di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau sehari-hari berdinas di FKUMP, di rumah sakit, berdinas di rumah sakit dari keluarga, rumah sakit Islam, dan di PMI. Ya, ini kebetulan beliau dulu waktu spesialisnya mengambil di Universitas 11 Maret. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dalam kajian yang kedua ini tentang temanya batuk dan pilek ketika puasa dan kesehatan tenggorokan. Mungkin langsung saja kepada Dr. Agus Yulianto, saya persilahkan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengar ya suara saya? Bisa diterima dengan jelas ya, insya Allah ya. Iya, Dok. Ya. Yang pertama tentu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita diberi kesempatan walaupun tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi saya kira kita akan mengulangi manfaat daripada majelis atau pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti bermanfaat. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-14. Semoga ibadah puasa kita di malam hari ini dengan segala rutinitas, dengan segala keterbatasan, tetap mendapatkan pahala puasa, sedemikian semua takwa, insya Allah. Pada malam ini kesempatan pada malam untuk memaparkan satu topik ya, dan masalah yang sehari-hari kita jumpai, terutama di bidang PHT, karena kita tahu bersama bahwa telinga, hidung, dan tenggorokan itu kenapa menjadi satu, karena memang satu sistem yang saling mungkin Fadil jadi slide saya. Oke, monggo di slide share. Kelihatan ya? Saya kira ya. Kelihatan, Dok. Malam ini batuk pilek dan menjaga kesehatan tenggorokan. Malam dan tenggorokan. Jadi bukan saat masa dan saat pandemi. Nah, masalah utama jumpainya batuk pilek dan menjaga sehari-hari pada organ tenggorokan kita, ya semuanya pasti sudah paham dan sangat kenal, dan mungkin sudah beberapa yang merasakan. Antaranya bisa pilek utama jumpai sehari-hari pada organ tenggorokan kita. Antaranya utama yang sedang dari kepala, kemudian tenggorokan yang mengganjal, sakit tenggorokan, sulit menelan, bahkan kadang-kadang ada yang sangat mengganggu, yaitu adanya lendir yang mengalir di tenggorokan. Ini keluhan utama umum, apalagi sekarang ditambah dengan adanya COVID-19 ini juga. Kalau kita tidak teliti, tentu ini bisa menjadi alasan untuk menutup-nutupi bahwa sebenarnya dia adalah ODP misalnya. Nah ini kalau kita tidak teliti, tidak telaten, kadang-kadang bisa ini yang dipakai alasan untuk ke dokter spesialis. Nah, kita ketahui bahwa fungsi hidung kita, satu tentu saja untuk respirasi. Jadi masuk dan keluarnya udara dari luar menuju ke paru-paru kita. Tetapi di samping itu dia juga menyaring sebenarnya, menyaring debu dan kotoran. Karena di situ ada bulu hidung, ada selaput lendir pada hidung. Kemudian juga berperan pada resonansi suara. Dan hidung juga merupakan indera penghidu. Hidung juga berfungsi untuk mengatur suhu udara dan kelembapan. Jadi sebenarnya hidung kita itu, udara yang masuk ke paru-paru akan disesuaikan, akan dilembabkan, suhunya akan diatur sehingga tidak menjadi suhunya lebih dingin atau lebih panas yang kesasar ke paru-paru. Yang keenam tentu saja adalah mencegah benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa lubang hidung kita itu ngadepnya ke bawah. Tentu sulit
benda-benda yang asing itu masuk, kecuali kalau lubang hidung kita ke atas atau mungkin ke depan. Jadi Allah sudah menciptakan sedemikian sempurnanya organ tubuh kita, dan ini kadang-kadang kita bisa lupa untuk bersyukur ya. Padahal semua yang diciptakan Allah dengan hidung, dengan telinga sudah sangat indah sekali. Yang ketujuh adalah mencegah adanya partikel asing atau yang berbahaya masuk ke dalam sistem pernafasan dengan cara yang bersin. Begitu ada benda asing yang berbahaya masuk dengan asing atau partikel asing yang tidak dikenal oleh tubuh kita, salah satu respon oleh yang dilakukan oleh tubuh kita yaitu dengan cara bersin. Hidung bisa menyelamatkan kita karena apa? Dilapisi oleh dinding pertahanan yang saling berikatan. Jadi kalau lihat struktur histologinya, kemudian dia juga memproduksi mukus untuk melindungi permukaan hidung serta menangkap virus dan bakteri. Dan hidung ini memiliki mekanisme untuk menyapu virus atau bakteri yang terperangkap di dalam mukus-mukus itu. Sehingga secara histologi ya bentuknya adalah kolumner. Karena dia bentuknya kolumner, dia bisa bergerak ke depan atau ke belakang. Makanya kalau ada hidung pilek, kemudian kadang-kadang keluar disat atau yang encet itu bisa ke belakang, tapi dia bisa juga ke depan. Perubahan yang terjadi kalau hidung kita mulai tidak sehat, bisa saja berupa mukus atau lapisannya yang dikeluarkan oleh sel goblet itu konsistensinya bisa berubah. Mungkin bisa menjadi lebih encer, atau mungkin juga dia bisa menjadi lebih kental. Karena ini merupakan sistem pertahanan, ya, sistem pertahanan dengan cara membersihkan jalan napas kita. Kemudian ada juga faktor lain, yaitu adanya sel-sel peradangan yang ada di situ juga berubah. Kemudian adanya mukus ini juga tentu mempermudah kalau ada tidak sehat atau goblet itu konsistensinya bisa berubah. Kemudian peradangan yang terus dari epitel yang berupa kolumner itu dia bisa digerakkan ke belakang atau dikeluarkan ke depan. Persoalan yang sama juga pada tenggorokan ya, jadi hampir mirip ya. Kemudian kelainan itu biasanya bisa berupa infeksi. Kalau infeksi tentu kita bisa tahu dia ada panas, atau dia radang atau berlanjut, tentu ini hidung bisa menjadi sakit kepala juga arahnya. Kemudian kalau dia karena infeksi dia bisa letih, lesu, malas untuk aktivitas. Kalau dia berlanjut ke tenggorokan bisa suaranya serak atau mungkin bisa sakit menelan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan hidung kita? Tentu yang pertama adalah kita membersihkan hidung secara teratur. Bagaimana kita bisa membersihkan hidung secara teratur? Di dalam konsep Islam tentu kita tahu bahwa kita umat Islam mempunyai kewajiban melaksanakan sholat. Nah, salah satunya adalah rukunnya adalah melaksanakan wudhu. Nah, dari sini saja sebenarnya kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Kenapa? Pada saat wudhu tentu kita yang pertama harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu sampai 3 kali dengan air yang mengalir, bersih. Kemudian baru kita mengusap wajah, hidung, dan telinga. Sama dengan upaya-upaya kita untuk mencegah penularan atau dari infeksi COVID ini kan sama sebenarnya. Kita dianjurkan untuk lebih sering cuci tangan dengan air sabun yang mengalir selama 20 detik. Kemudian sebelum kita memegang hidung, sebelum kita memegang mata, sebelum kita memegang mulut, tangan kita harus bersih dulu. Karena jangan sampai wajah kita lupa menyentuh benda yang kebetulan di situ tertempel droplet, kemudian kita pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, bisa menjadi sumber penularan. Sebenarnya COVID ini juga kita diingatkan oleh Allah untuk mungkin harus lebih sering untuk berwudu.
Dengan diingatkan dengan cara harus sering cuci tangan. Tidak boleh pegang mata, tidak boleh pegang hidung, tidak boleh pegang mulut sebelum kita mencuci tangan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menghindari untuk kesehatan hidung kita itu lingkungan yang berdebu. Karena debu ini bisa memicu alergi sehingga menimbulkan gatal pada hidung. Nah, kalau sudah menimbulkan gatal pada hidung, biasanya kita lupa memasukkan tangan kita ke hidung. Yang keempat, yang penting juga adalah menghindari asap rokok karena paparan dari asap rokok itu merupakan akumulasi adanya lendir di dalam saluran pernapasan. Di dalam disiplin ilmu kedokteran THT, terutama di subdivisi dari rinologi, yang sekarang digalakkan itu adalah cuci hidung. Cuci hidung yang mandiri, artinya bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan di rumah, dan sangat simpel, tetapi manfaatnya juga sangat besar, terutama untuk menjaga kesehatan mukosa dari hidung kita. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah cuci tangan, tentu dengan 6 langkah, jadi yang anjurannya sesuai WHO. Kemudian yang kedua, kita siapkan cairan NaCl, ya. NaCl 0,9%, biasanya di cairan infus. Dan ini juga sering kali diresepkan oleh pasien-pasien yang datang ke THT, terutama dengan pilek, dengan bersin, dengan keluhan alergi hidung. Biasanya diresepkan, kemudian diajari untuk melakukan cuci hidung agar kemampuan dari mukosa hidung untuk melindungi dari partikel asing, baik itu virus atau bakteri, bisa berfungsi secara normal. Nah, setelah kita siapkan cairan NaCl 0,9% dalam wadah, bisa di dalam gelas, kemudian kita dengan speed atau sped itu diambil, boleh yang 10 cc, boleh yang 20 cc, boleh juga sebenarnya dihangatkan. Jadi gelasnya ditaruh di dalam baskom yang kira-kira agak hangat, kemudian dicelupkan di situ sampai agak hangat-hangat gitu, kemudian kita serut dengan sped itu. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan, kalau itu di lubang hidung kanan, kita miringnya ke kiri. Jadi dimasukkan dari sebelah kanan begitu, mulutnya terbuka, kemudian dialirkan. Dia jadi bisa keluar lewat mulut, dan dia bisa keluar lewat hidung di sebelahnya. Mungkin bisa diulang 1-3 kali, dan sebaiknya memang dilakukan sebelum tidur. Ini ada juga kaitannya dengan salah satu anjuran ya, bahwa sebaiknya sebelum kita tidur itu berwudu. Karena apa? Di dalam wudu itulah kita ada usaha ya, ada upaya untuk membersihkan hidung kita. Jadi dua-duanya sebenarnya ada tuntunannya. Nah, kemudian begitu juga dengan kalau kita memasukkan dari hidung yang kiri, tentu kita miringnya ke sebelah kanan, agak miring, mulutnya terbuka, kemudian tentu tenang ya, kemudian dialirkan sampai bersih. Kalau sudah selesai semuanya, baru dilap dengan tisu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tenggorokan kita sakit, lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu adalah kita banyak minum air hangat. Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa. Kalau sudah buka puasa, selalu yang dicari es. Jadi es, minumnya dingin. Nah, di awal itu kalau kita seharian tidak kemasukan air dan sebagainya, sebaiknya memang diberikan minuman yang hangat. Kemudian makanan-makanan yang dimakan juga sebaiknya tidak pedas, ya, juga tidak terlalu keras. Jika tentu merokok baik aktif maupun pasif sebaiknya jangan. Kemudian jangan makan juga yang terlalu panas, karena apa? Dia bisa berisiko untuk iritasi. Nah, yang keempat, kurangi begadang ya. Kemudian kalau tenggorokan kita sudah rasanya tidak nyaman, panas, tentu saran kita dari THT sebaiknya adalah puasa bicara. Puasa bicara itu
berbicara seperlunya saja. Karena satu, seharian kita puasa, kemudian tidak tersentuh air dan sebagainya, sehingga kita harus mengurangi bicara kalau tenggorokan kita sedang sakit. Yang ketiga, kalau kondisi kita sudah tidak fit atau misalnya sudah tidak loyo, lemah, tentu ya harus istirahat. Kemudian aktivitasnya juga tidak terlalu diforsir sehingga ada imunitas yang baik dari tubuh kita. Jadi secara umum mungkin Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah itu bahwa orang-orang yang beriman, tolong kamu laksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sempurnakanlah wudhu, lakukanlah istinshaq, yaitu memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu puasa tentu tidak disarankan ya kalau kita terlalu over ya. Tapi sebenarnya kalau tidak terlalu over tidak akan sampai ketelan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, apabila seorang dari kamu berwudu maka hiruplah. Jadi sebenarnya kalau kita berwudu itu kadang yang kita jumpai sering hanya dipuk-puk begitu ya. Ya itu sebenarnya tidak satu secara kesehatan ya tidak manfaat. Kenapa? Karena dia tidak membersihkan hidung kita. Padahal semestinya air itu bisa agak masuk ke hidung sedikit, kemudian dihembuskan. Dihembuskan itu agak keras. Tujuannya memang apa? Air yang masuk ke hidung, kemudian dia membasahi dari mukosa di hidung kita, kemudian kalau di situ ada debris, ada kotoran, ada mungkin bisa ada bakteri, ada virus, nempel dengan air, kemudian dihembuskan, sehingga harapannya hidung kita itu selalu bersih. Ada beberapa penelitian memang bahwa cuci hidung atau nasal wash itu dapat sangat berpengaruh terhadap kejadian adanya inflamasi atau radang di hidung. Bahkan dianjurkan untuk pasien-pasien dengan post operasi hidung, kemudian pasien-pasien dengan rinitis alergi, itu salah satu terapi utama atau terapi pokoknya adalah cuci hidung. Kemudian bahkan kalau dilakukan secara tertib, kemudian teratur, jadi mengurangi kemungkinan untuk dilakukan terapi tata laksana lanjut pada rinitis misalnya. Kalau rinitis alergi salah satunya kan memang harus di imunoterapi. Tapi sebenarnya dengan dicuci hidung teratur, kemudian caranya benar, alat yang digunakan benar, cairannya benar, itu ternyata punya efek mengurangi kejadian alergi. Alergi ini kalau dibiarkan kan bisa ke sinus ya, jadi bisa ke sinus, jadi bisa mengurangi angka atau kejadian dari sinusitis. Karena rhinosinusitis atau adanya alergi atau adanya sinusitis itu bisa dipengaruhi dua hal, yaitu karena adanya alergi, yang kedua karena adanya rinitis alergi, yang kedua adalah adanya sakit atau proses infeksi di gigi, terutama gigi yang atas. Ya, ada dentogenik, ada alergi. Makanya kalau di beberapa penelitian di kedokteran, terutama di bidang THT, ternyata cuci hidung itu punya peranan atau pengaruh yang besar untuk menjaga kesehatan hidung kita. Mungkin ini juga salah satu tips dan trik selama kita pandemi ini. Jadi satu, menjaga kebersihan tangan kita. Jangan lupa cuci tangan setiap apapun. Yang kedua, yang harus diingat adalah jangan memegang mata kita, hidung kita, kemudian mulut kita. Kadang-kadang itu kita kalau sudah lewat naik motor misalnya, kemudian ada debu, tangan kita tidak cuci, tidak bersih, tidak apa, langsung ngusap-ngusap mata saja, atau kemudian hidung kita
rasanya gatal dan sebagainya, tangan kita nggak dicuci, nggak apa, langsung masuk hidung, nah itu bisa menjadi faktor predisposisi. Makanya kembali lagi cuci tangan, dan yang lebih penting menurut saya ini adalah menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Kapanpun dan dimanapun. Makanya kalau kita lihat saling mengingatkan untuk selalu menjaga jarak. Itu penting. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Mohon maaf, ini saya agak santai karena juga baru selesai. Baru sampai rumah. Semoga nanti bisa disambung dengan diskusi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih dokter sekali disampaikan deh. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah join bersama kami, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk termin pertama kita persilahkan 3 penanya dulu, monggo. Monggo, kita sambil mencari berkah ya malam ini. Oke. Jadi mungkin sambil menunggu pertanyaan, dokter, tadi memang mungkin banyak yang akhirnya seperti psikosomatis ya, dok ya. Ini kan ada pandemi COVID. Jadi mungkin banyak yang takut saya batuk, ini pilek, COVID bukan ya, gitu nggak dok ya? Iya itu ya dok, apa namanya, banyak yang datang kadang-kadang begini. Kalau kita amati di klinik, di rumah sakit, dimanapun, itu begitu batuk itu sudah langsung disingkirkan. Begitu datang batuk, nggak usah sampai ke dalam jalan, cukup di poli COVID, di IGD saja misalnya. Terus kemudian apa ya? Jadi ada 2 sebenarnya yang terlalu berlebihan, itu terlalu berlebihan dari sisi tenaga kesehatannya di depan, tapi juga kitanya sendiri juga kadang-kadang apa namanya udah ketakutan, wah ini batuk, ini pasti ini lah. Jadi saya kira tetap pertama karena ini virus ya, virus itu kita kan tidak tahu ya, tidak bisa dilihat dengan mata kita. Tentu semuanya yang penting adalah satu, waspada dengan takut yang berlebihan itu sebenarnya beda. Kenapa? Terus tentu kan proses infeksi ya, pasti ada keluhan panas. Kemudian tentu yang kedua, yang paling pokok dan paling penting itu, ya ini pelajaran juga sebenarnya. Pelajaran kita di saat pandemi ini adalah jujur. Ini yang utama sebenarnya. Jadi coba kalau kita bayangkan antara pasiennya jujur, kemudian dokternya tentu akan menangani dengan jujur juga. Ini nilai-nilai yang sangat besar yang harus bukan tidak semua bahwa di saat pandemi itu kita harus jujur, pasiennya juga harus jujur, dokternya juga harus jujur. Nah, jadi nggak perlu ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Dokter misalnya, dalam saat memeriksa, asal kemudian dia memakai alat APD yang lengkap, kemudian prosedur yang lengkap, kemudian caranya juga penting. Ya, caranya juga penting. Kemudian yang kedua kan ada apa namanya, jadi ada teori apa ya yang saya moga-moga sih benar ya. Jadi kalau satu virus masuk itu kan satu orang dekat satu orang ya, mungkin saja orang itu bisa ketularan virusnya. Tapi kalau satu dengan satu, jadi yang masuk hanya satu mungkin
tidak bermasalah. Makanya jangan staf tenaga kesehatan itu kadang-kadang kita sudah yakin 100% kalau pulang itu enggak bawa virus itu. Kayaknya kalau saya tidak yakin ya. Pasti ada saja walaupun 1-2 yang dibawa pulang. Entah itu kita coba melepas APD, entah itu kemudian kita memegang baju setelah melepas APD, megang apa, tidak mungkin. Tapi kalau jumlahnya sedikit, tentu tingkat ternyata adaptasi dan sebagainya ya. Makanya social distancing itu penting. Tapi yang paling pokok sebenarnya selama kita menjaga tangan kita bersih. Jadi pergi ke satu tempat atau pergi bekerja, selesai cuci tangan, sebisa mungkin kalau di tempat kerja kita ganti baju, dijaga bersih. Setiap apapun sebelum kita megang hidung, mulut, dan mata, asal sudah cuci tangan ya insya Allah sih aman ya, insya Allah sih aman. Tapi kita itu kadang-kadang lupanya begini. Jadi sudah cuci tangan, kemudian kita megang sesuatu, kemudian kita megang mata, megang mulut, karena hidung kita gatel, masukin ke hidung. Nah, ini juga itu. Tapi gini, yang paling penting sebenarnya adalah virus itu juga makhluk ya. Virus itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kita diberi kemampuan untuk berikhtiar dengan cara cuci tangan, ya, dengan cara cuci tangan, dengan cara berwudu dan sebagainya. Jadi harapan kita hasil akhir apapun tetap kita pasrahkan sama Allah. Itu saya kira kunci yang utama itu. Kebersihan, cuci tangan, menjaga kebersihan hidung, menjaga kebersihan mulut, dan menjaga kebersihan mata ini ikhtiar. Nah, ikhtiar itu kan salah satu bagian dari tawakal. Makanya tidak perlu khawatir yang berlebihan, tetapi tetap berikhtiar menjaga kebersihan. Itu saya kira. Dr. Ratna, itu saya kira. Kalau Dr. Ratna ini kan memang basicnya virusnya lebih luar biasa saya kira. Oke. Ya, ini saya memoderatori saja. Jadi lebih kami informasinya dari Dr. Agus Mawon dulu. Ya, ini kebetulan sudah banyak yang join. Mungkin monggo dari adik-adik dari FKUMP ini kebetulan sudah ada pakar dari bidang telinga, hidung, tenggorok. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saling-saling saja, nak. Karena kan majelis ini itu pertemuan kita kan silaturahim juga ya, Dok ya. Wah, ini juga salah satu untuk imunitas kita itu di sini sebenarnya. Ini jangan lupa. Jadi acara-acara seperti ini penting untuk menjalin silaturahmi, saling menyemangati. Ini yang penting di situ. Jangan sampai mentang-mentang di rumah sendiri tugas kuliahnya mungkin kalau yang masih kuliah tugasnya menumpuk banyak, pekerjaan yang bekerja juga menumpuk banyak, kemudian sampai lupa dengan silaturahmi, sampai lupa kayak di rumah sendiri. Ini penting juga untuk forum-forum seperti ini sehingga kita bisa saling bertatap muka. Saya kira gitu, itu menarik juga. Monggo, yang lain boleh. Ini kebetulan juga sudah bergabung dengan kita beberapa Bapak Ibu dosen FKUMP. Monggo mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ini kayaknya malam ini luar biasa nih Dr. Ratna, sampai banyak sekali nih. Oke, alhamdulillah ini. Ya. Monggo Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin didiskusikan. Tanya, Dok. Dr. Wulan. Oke, monggo. Monggo, Bu. Ya. Monggo, Dr. Ira. Izin bertanya, kira-kira ada tipsnya nggak, Dok, untuk kita kalau siang-siang itu kan bau mulut nggak enak ya, terus sekarang kita harus pakai masker seperti itu. Kadang-kadang suka pusing sama bau mulut sendiri, kira-kira ada tipsnya nggak, Dok? Oke, terima kasih. Ya, ini sebenarnya semuanya sudah sudah diatur ya. Jadi tipsnya sederhana untuk itu. Kalau kita puasa itu kan sebenarnya
satu kewajiban. Kita bisa puasa, tetapi dan kita juga harus sholat kan. Nah, padahal zuhur kita disuruh sholat zuhur. Sebelum sholat pasti kan wudhu dulu kan. Nah, kemudian asar juga pasti wudhu. Nah, disitulah sebenarnya kalau makanya Allah itu memberikan satu kewajiban, tapi pasti memberikan satu manfaat. Ini yang penting di situ. Saya kira kalau bau mulut ya, siang sudah ada jamnya untuk sholat zuhur. Tunaikanlah sholat zuhur. Jamnya sudah jelas, ya kan? Jam 12. Jadi kalau pagi sudah subuh selesai, mau berangkat kerja, ya kan, mandi dan sebagainya. Kemudian jam 12, kita diwajibkan untuk sholat zuhur. Pasti wudhu dulu. Nanti jam 3. Nah, yang susah itu kan kalau sholat zuhurnya mepet sama asar. Nah, itu susah, pasti baunya lebih lama kan. Nah, itu. Jadi cukup kalau saya jawabannya sederhana. Ikutilah perintah Allah dengan cara apa? Sholat sesuai tepat waktu, lakukanlah wudhu dengan baik dan benar sesuai tuntunan. Dan insya Allah aman. Ya, tapi ya itu aja sederhana. Oke, terima kasih tipsnya Dokter Agus Zulianto. Mungkin saya sih pernah dengar gini Dok, kalau misalnya kan kita pakai masker, maskernya mungkin diolesin kopi gitu sedikit itu apa ngaruh ya? Untuk ngurangin sedikit gitu Dok. Ya itu kalau kayak gitu kayak pengalaman kita ya, kalau yang dokter-dokter mungkin di forensik ya. Nah, itu nggak lupa sih kalau di forensik sudah yang kita kerjakan itu entah sudah berapa hari, ya pasti kita biar nggak pusing dan sebagainya, maskernya dikasih kopi. Kalau dikasih sih sebenarnya nggak ada masalah kan, biar tidak membatalkan puasa. Yang susah itu kalau maskernya satu nggak dicuci. Yang kedua itu kalau maskernya dipakai berhari-hari, ini yang jadi masalah. Nah, itu kadang-kadang jadi kita bisa bersin-bersin sendiri. Ini saya memang pernah beberapa sempat lihat, wah, yang nggak enak, maskernya udah dipakai beberapa hari kan. Ini masker itu mestinya begitu selesai dipakai sudah, saya pakai sudah. Oh, maskernya kain ya dicuci. Itu kadang-kadang susahnya di situ Dok. Oke. Udah berhari-hari nggak dicuci kan repot, pasti tambah bau. Berarti gini. Tapi saya yakin dengan baik kalau kita melaksanakan ajaran Allah itu sudah pastilah. Wudhu sudah ada jamnya. Dan pasti kalau sudah kita paling nggak cuci mulut berapa kali? 3 kali kan? Sholat zuhur 3 kali, sholat asar 3 kali. Habis itu maghrib. Jadi makanya sebenarnya salah satu tips dan trik itu ya itu tadi saya katakan, kalau bisa jangan putus wudhu. Jagalah wudhu itu sebaiknya. Itu Dok kira-kira. Begitu Dokter Ira. Satu lagi boleh? Boleh. Oke, satu lagi. Nah, kalau buka puasa itu kan kita rasanya pengennya minum es, ada pengaruhnya nggak sama kesehatan tenggorokan? Karena kalau minum panas kok rasanya apa ya, lebih enak minum es gitu. Ini juga sebenarnya hikmah kita dari berpuasa itu, kadang-kadang saya mikir begini. Puasa itu kan jadi fungsinya, kan puasa itu adalah salah satunya adalah menahan hawa nafsu. Nah, ini kelihatan jelas sekali sebenarnya. Kalau kita sadar, oh jadi fungsinya menahan hawa nafsu, sebaiknya sih memang jangan minum yang terlalu dingin. Kenapa? Karena kalau suhu tubuh kita, suhu badan kita itu kan dalam suasana hangat. Kalau kemudian ada pengaruh dingin yang masuk, biasanya akan terjadi adanya kayak iritasi. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, efeknya apa? Karena di situ ada kelenjar dan sebagainya, maka akan banyak distat atau mukus yang ada di situ di tenggorokan. Nah, itulah yang kadang-kadang kita sering jadi berdehem. Kadang-kadang kita bisa kayak usaha untuk mengeluarkan mengeluarkan distat yang ada di situ. Nah, akibatnya apa? Karena kita berdehem yang terlalu sering, kemudian kayak ada usaha-usaha untuk mengeluarkan itu.
Baru setelah itu mau minum es ya monggo. Tapi tetap saran saya iritatif sehingga menimbulkan keluhan atau gejala yang bisa jadi mengganggu puasa kita pada esok harinya. Itu dokter. Kalau ada peradangan di dalam mukosa sinus. Nah, padahal kita itu punya ada sinus maksila, kemudian sinus frontal, sinus etmoid. Kenapa bisa terjadi peradangan seperti itu? Nah, karena apa? Karena adanya penyempitan di dalam kompleks osteomeatal. Jadi sinus itu terbungkus oleh tulang, jadi semuanya tulang, ya, baik dinding anterior, dinding lateral, kemudian dinding posterior, semuanya jadi rongga sinus itu ada di dalam tulang. Sebenarnya kalau kita mengetuk sinus, itu tulang, ya, itu tulang. Mekanismenya kalau memang sudah berlangsung lama, polip itu awalnya mungkin ada di dalam sinus, tapi dia kemudian kalau berlanjut lama, dia bisa menekan pintu keluarnya itu, sehingga dia bisa menyebabkan kemudian menjadi polip. Polip ini bisa dia berkembang ke depan. Kalau ke depan kelihatan di hidung, ada daging tumbuh yang warnanya putih, ya, dan dia tidak akan berubah kalau kita lakukan aplikasi dengan adrenalin, saya itu tidak akan berubah. Atau polip ini bisa ke belakang, menjadi polip antrokoanal atau letaknya di belakang. Nah, tentu prosesnya ini butuh waktu panjang. Nah, kalau di dalam sinus itu ada proses peradangan, kemudian di situ ada dan sebagainya karena adanya proses peradangan, ya lama-lama tentu akan menyebabkan nyeri dari kepala. Jadi prosesnya dari apa sebenarnya? Dari tersumbatnya saluran pengeluaran sinus itu. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan tentu yang pertama, kalau memang sakit banget ya diberikan analgesik. Kalau sakitnya tidak ketahan. Kemudian yang kedua, kalau mau diberikan obat-obatan, tentu obat-obatan yang untuk membuka sinus itu pasti diberikan obat-obatan dekongestan. Kemudian apalagi yang penting? Yang penting lagi adalah kalau dia cairannya itu kental, maka harus diencerkan, diberikan mukolytik. Makanya kadang-kadang heran, dok sinus saya sakit, kenapa saya dikasih obat batuk? Nah, pasti begitu, karena kita ngambil efek untuk mukolytiknya. Setelah itu analgetiknya kita berikan, tidak perlu diberikan antibiotik. Lantas apa yang bisa kita lakukan kalau sangat sakit banget? Salah satu yang bisa dilakukan dan sangat bermanfaat yaitu adanya cuci hidung. Cuci hidung ini bisa dilakukan secara mandiri, asal prosedurnya benar, tata caranya benar. Karena apa? Dia bisa mengurangi adanya debris atau zat antiinflamasi di dalam mukosa hidung itu. Akibatnya bisa mengurangi proses peradangan di pintu keluar dari sinus atau di kompleks osteomeatal itu, sehingga apa? Cairannya bisa keluar. Dan bahkan sebelum sinus itu menimbulkan keluhan, menimbulkan gejala, dengan cuci hidung bisa
mengurangi sangat banyak ya keluhan dari pasien-pasien itu. Kecuali kalau memang sudah ada polip di dalam sinus, ya tentu harus kita lakukan tindakan intervensi untuk mengeluarkan polip itu. Tetapi selama di dalamnya masih berupa cairan, terapi cuci hidung itu sangat manfaat, bisa dilakukan di rumah. Itu saya kira Dokter Prima, simpelnya seperti itu. Berarti kalau lagi puasa ya antisipasinya cuci hidung itu ya dok ya? Ya, Karena kan kalau untuk minum analgesik enggak. Boleh ya, pasti ya, pada waktu buka atau waktu sahur boleh. Tapi saya kira cuci hidung itu perlu digalakkan sekarang. Siap dokter. Nggak tertelan ya dok Matur ya? nuwun. Asal tidak tertelan masih bisa ya dok ya? Sebenarnya kalau posisinya benar ya, jadi yang jadi masalah itu kan sebenarnya posisi. Karena apa? Kita kalau melakukan cuci hidung kan posisinya harus miring ke bawah. Jadi mengikuti gaya gravitasi sebenarnya. Jadi kalau kita masukkan cairan dari hidung kanan, itu dia pasti akan turun ke bawah, nggak akan turun ke belakang. Insya Allah nggak akan turun ke belakang. Karena sudah beberapa kali kalau pasien-pasien yang seperti itu ke saya, kalau saya susah menjelaskan, biasanya saya kasih video. Jadi saya minta nomor handphonenya, kemudian saya kirim video prosedur hidung yang baik. Yeah. Baik, terima kasih Dokter Agus, Dokter Prima juga atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bunda Yeni mungkin ya? Dokter Yeni silakan. Gimana Bunda? Nah, terima kasih. Ini Dokter Agus, saya mau curhat aja sih sebenarnya ya dok. Boleh. Dokter Agus, ya. Dok, ingin cita-cita pengalaman Dokter Agus. Kalau misalnya ada pasien datang dengan sakit tenggorokan, apakah pasti pasien itu diminta untuk membuka mulut, kita periksa dia ngandung membuka mulut, atau gimana dok? Karena saya, terus terang saya juga kalau misalnya lagi nggak ada pasien dengan keluhan sakit tenggorokan, tuh saya udah deg-degan duluan ya. Ya, walaupun dia nggak ada batuk, walaupun dia nggak ada pilek, walaupun dia juga suhunya nggak tinggi, dalam batas normal, kalau sebelum masuk sudah di screening kayak gitu, masuk ke dalam. Tapi kalau nyeri tenggorokan itu, apakah selama ini pengalaman Dokter Agus, karena udah spesialis THT, kalau kami kalau datang sekali-sekali ke keluhan misalnya ada sakit tenggorokan itu, gimana cara pemeriksaannya dok? Apakah selalu harus dengan kita periksa tenggorokannya dok? Ya, kalau gitu. Ya. Satu kuncinya sebenarnya ini dok, yang penting itu adalah APD. Jadi kalau APD kita lengkap, ya APD kita lengkap, kemudian ya kita harus periksa. Tapi kalau saya biasanya, tidak langsung berhadapan dengan pasien. Tapi saya edukasi dulu ke pasien bahwa pasien akan saya periksa, akan saya minta untuk buka mulutnya. Ya, mungkin rasanya nggak nyaman dan kita harapkan kepada pasien sebisa mungkin diedukasi atau mau rasanya nggak nyaman untuk ngomong. Jadi apa? Ada dua belah pihak, pasiennya juga ngerti apa yang akan kita lakukan. Kita melakukan tindakan juga dengan hati-hati. Yang kita harapkan kita bisa melihat tenggorokannya seperti apa. Kemudian yang penting juga adalah APD, jangan lupa face shield, jangan lupa masker. Jadi kalau kita mau buka mulut, syaratnya adalah kalau saya biasanya pakai APD di level 3. Jadi memang harus tertutup semuanya. Kuncinya di situ. Enggak apa-apa pakai kalau pakai APD-nya pakai APD level 3 untuk buka mulut enggak apa-apa. Tapi kalau APD-nya level 1 ya jangan buka mulut, Dok. Nah, itu dia dok, masalah kami di FKTP itu APD-nya tuh level 1 dok. Berarti kita nggak ada kewajiban untuk meminta pasien membuka mulut ya dok? Ya, kalau saya gimana? Kecuali ada N95 lah minimal ya. Tapi N95 kan kita tahu susah dok dapatnya, jadi masih pakai masker bedah yang digunakan. Jadi karena kami tahu bahwa standar dari level 1 kami nggak mencukupi untuk membuka mulut, jadi saya sendiri pribadi itu nggak meminta pasien untuk membuka mulut. Apakah itu salah, dok?
Jadi sebenarnya kan dokter tugasnya adalah menganalisis dan melakukan pemeriksaan fisik ya dok ya. Kalau saya tetap gini, karena anjurannya kita adalah kalau tanpa APD yang lengkap itu sebaiknya melakukan tindakan yang bisa menimbulkan risiko penularan. Tetapi kunci utamanya di sini yang paling penting adalah mengedukasi pasien, dok. Jangan lupa, ya. Dokter tidak periksa, tapi tidak diedukasi pasien, nanti pasiennya tentu akan pasien. Tapi kalau diberikan edukasi yang baik, insya Allah sih semuanya bisa. Semuanya tangan. Oke, itu ya dok ya. Saran saya itu saja. Ya, ya terima kasih Dokter Agus. Ya. Sudah cukup, Bunda? Ya, cukup. Terima kasih, Dokter Lula. Mungkin dari yang lain masih ada kesempatan untuk bertanya? Curhat, Dok. Siapa ya? Oh, Ji. Ya, silakan, Ji. Dok, mau bertanya, Dok. Ini, Dok. Kan kalau keluhan batuk itu, Dok, sebelum masa pandemi ini kan sudah menjadi keluhan yang lumrah, Dok. Sudah menjadi keluhan yang biasa. Maka bahkan banyak di puskesmas keluhan batuk pilek itu, Dok. Tapi kan pada saat pandemi ini kan orang berpikirannya kalau ketika udah batuk pilek pasti wah gejala COVID nih, wah gejala corona nih, pasti gitu, Dok. Nah, pertanyaannya, Dok, apa semua keluhan batuk pilek itu wajib diperiksa di rumah sakit atau ada beberapa kriteria yang emang batuk pilek kita bisa tangani di rumah, Dok? Jadi kita bisa tangani dengan sendirinya. Terus yang kedua, mungkin kalau misalkan bisa, apakah ada bahan-bahan rumahan, ya mungkin lebih ke herbal ya, misalkan bahan-bahan rumahan yang ada di dapur yang bisa meringankan gejala batuk pilek itu, Dok. Jadi satu, tidak semua batuk pilek itu kemudian kita anggap sebagai COVID-19 ya, karena ada kriterianya. Ini bisa dicari banyak itu kriteria kapan dikatakan dia sebagai ODP, kapan dia dikatakan sebagai PDP. Tetapi yang jadi masalah dalam hal ini adalah kadang-kadang pasiennya tidak jujur. Ya, itu yang jadi masalah. Dan saya beberapa kali seperti itu menemui pasien seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan edukasi yang baik, artinya jangan menjustifikasi. Ya, penting itu yang penting. Jangan kemudian menuduh. Tapi antara dokter dan pasien itu kan sebenarnya komunal ya. Jadi saling mempercayai. Kuncinya kan itu. Pasien percaya sama dokternya, dokternya percaya sama pasiennya. Nah, bagaimana membangun ini? Tentu kuncinya adalah di anamnesis yang baik, pendekatan yang baik. Nah, kalau pendekatannya baik, insya Allah jadi tidak ada ketakutan yang berlebihan. Jadi pasiennya takut kalau dia COVID kemudian nggak diperiksa, ya kan? Tapi dokternya juga ketakutan. Jadi barangkali harus perlu itu membangun komunikasi yang baik antara pasien dengan dokter. Kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau dia sebabnya karena virus, karena bakteri, tentu kita harus menjaga kebersihan mulut kita. Nah, sebenarnya banyak yang mau bisa dipelajari ini sebenarnya kalau berkaitan dengan bagaimana dengan peranan obat herbal. Itu mesti yang harus dirumuskan ya. Pada prinsipnya kan sebenarnya adalah satu cairan yang bisa membersihkan hidung. Tentu dia bisanya tidak lebih encer kan, jadi harus lebih pukat dan mendekati fisiologi. Nah kemudian ini yang barangkali ide yang menarik, NaCl 0,9% itu isinya apa? Itu setara dengan obat dengan kandungan dari obat-obat racikan. Kemudian di situ kemudian kita lihat parameter peradangan misalnya, interloginya bisa kita lihat, ya kan. Kemudian histologinya ketemu ya, cuci hidung dengan ini. Kemudian parameter inflamasinya ini dilihat. Kemudian pada pasien operasi hidung diberikan cairan ini, hasilnya seperti apa? Itu barangkali bisa menjadi gagasan yang menarik. Ini yang
terus terang memang saya masih mencoba ya mencari. Kalau sekarang ini yang paling dilakukan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan NaCl 0,9. Tidak perlu kita dengan antibiotik yang didasarkan cukup cairan yang hampir mirip dengan NaCl 0,9. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya. Iya, terima kasih Dokter Agus. Gimana Oji? Sudah cukup jelas? Berarti belum tahu dok pengganti NaCl 0,9 dok. Apa kita bisa pakai air rebusan aja dok? Air rebusan ibu pakai kumur-kumur hidung. Ya makanya harus diisinya yang harus apa? Saya terus terang memang belum melakukan riset itu ya. Jadi apa yang kita lakukan di medis itu salah satunya kita harus melalui riset dulu. Jadi riset dulu kalau isinya sama, kemudian dan itu keamanannya sama, saya kira bisa dilakukan. Tapi harus by riset. Kemudian setelah kita riset, ada efektivitasnya, oke, baru kita bisa mempublikasikan. Jadi jangan sampai kemudian kita memakai itu tanpa dasar riset, karena bagaimanapun dokter itu salah satunya adalah peneliti. Kewajiban dokter itu salah satunya peneliti. Ini yang mestinya harus menjadi semangat kita semua. Karena punya keunggulan kita itu kan di herbal. Nah, herbal yang aplikatif, herbal yang murah, dan memberikan manfaat yang nyata. Itu yang perlu kita kembangkan sebenarnya di fakultas. Mungkin itu masukan juga buat Pak Kaprodi sama Bu pimpinan fakultas ya. Jadi herbal yang sangat mudah didapat, sangat gampang atau aplikatif, dan bermakna secara ilmiah. Coba kalau misalnya kita herbal apa, kemudian kita pakai untuk cuci hidung, parameternya adalah ilmiah misalnya. Kan luar biasa. Saya kira itu menjadi masukan Mas Devi. Nanti kita kembangkan ke depan. Optimis pasti bisa. Ya. Baik. Sudah cukup, Oji? Cukup dok, terima kasih dok. Alhamdulillah ini malah jadi ada ide penelitian. Mungkin nanti kami ikut siap, gitu siap, dok. Ya, setuju saya Dokter Lana. Nanti kita join lagi. Oke. Alhamdulillah ini sudah kita over kayaknya. Yang dijadwalkan sampai jam 9 ini sudah jam 9:09. Untuk Bapak Ibu, terima kasih Joy. Videonya di-on-kan dulu semua untuk foto bersama. Nanti dari Dr. Fadol akan men-screenshot untuk